Puji Tuhan. Oke, sebentar kita mau mulai ibadah pada siang ini. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita pertolongan Tuhan untuk boleh sama-sama kita beribadah pada siang ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau boleh pada siang ini kami kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini karena bukan kuat dan hebat kami, tapi ini semua kami percaya karena kebaikan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biar ibadah kami ini boleh menyenangkan Tuhan. Berkati mungkin jemaat-jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan, kiranya Tuhan motivasikan di tempat ini untuk boleh sama-sama beribadah bersama kami. Berkati juga gereja kami Tuhan, Living dan Ministry selalu ada dalam penyertaan Tuhan, bisa menjadi berkat buat banyak orang Tuhan, mengundang jiwa-jiwa yang membutuhkan berkat dan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami ini pada saat kami datang tidak sama lagi pada saat kami pulang. Ada berkat-berkat yang boleh Tuhan curahkan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama boleh kita katakan amin. Biar lebih bersemangat kita bangkit berdiri. Ayo berdiri, jangan lemas-lemas. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Yuk, boleh sambil tepuk tangan ya. Hey. Yang merasa bahagia di dalam Tuhan boleh katakan amin. Tuhan
ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, oh bilanglah, oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Amin, haleluya. Boleh kembali dulu. Kita mau siapkan hati kita. Boleh sama-sama lipat tangan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau benar sangat amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Siang ini kami datang Tuhan dengan berbagai macam pergumulan Tuhan itu. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi bejana-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan bentuklah hati ini, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan
serahkan semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Laki-laki menyenangkan. menyenangkanku, senangkanku. Hanya itu menyenangkanku, senangkan hatimu. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hatimu Tuhan, segala yang terbaik kami berikan bagimu, segala pujian kami, segala hidup kami, segala penyembahan kami bagimu. Berkenan di hadapanmu, senangkan Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala umat pujian bagimu, segala pengagungan. Kau layak kami sembah, Kau layak terima pujian kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Melekat di hatimu, firman-Mu itulah hidupku yang berjalan atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah hidupku yang berjalan atasku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
kami di pagi hari siang ini kami boleh berkumpul bersama-sama meninggikan satu nama di atas segala nama, Raja di atas segala nama, Raja Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Dan kami percaya janji Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang bertahta, yang hadir di setiap pujian-pujian umatnya. Dan kami percaya di balik kehadiran Tuhan pada siang hari ini, kami percaya setiap yang lemah Tuhan akan kuatkan, Amen. setiap yang bimbang Tuhan akan teguhkan. Yes. Bahkan setiap kami yang hari ini membawa permasalahan hidup kami akan menemukan jawaban yang daripada Tuhan. Ya. Karena itu berbicara bagi setiap kami melalui firman-Mu, karena kami percaya firman itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Dan akan siap sambut firman Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan Amin. amin. Beriman dengan nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Setiap Bapak Ibu Saudara semua, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, senang dapat kembali berjumpa dengan setiap saudara semua, dan doa saya biarlah setiap kita pada pagi siang hari ini diberkati Tuhan. Amin. Oleh ibadah kita, karena percayalah firman Tuhan katakan begini, persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Yes. Artinya bahwa akan ada hal-hal yang besar yang Tuhan ingin nyatakan bagi setiap kita, karena memang itu yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita, untuk membawa setiap kita, saudara dan saya, untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu pada saat beberapa waktu lalu, pada saat Pastor Bimo menghubungi bahwa untuk menyampaikan firman Tuhan tentang satu tema, karena di bulan ini gereja di tempat ini sedang berbicara tentang kingdom government, atau pemerintahan sorga. Saya berdoa hari ini, sekalipun saudara masih ada di bumi ini, tapi saudara diberikan firman Tuhan mengenai sorga. Kenapa? Karena sorga adalah satu tempat di mana kita berasal dan tempat di mana kita akan kembali. Sorga adalah tempat dari mana kita berasal dan tempat di mana kita akan kembali. Maka dari itu mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saudara siap diberkati Tuhan hari ini, amin. Amin. Buka bersama firman Tuhan dalam Matius pada pasalnya yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Matius pada pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Di dalam Alkitab saudara dikatakan demikian, Matius 6 ayat 9 dan 10, karena nanti kuncinya ada di dalam ayatnya yang ke-10. Ini adalah kalimat yang Yesus ajarkan di dalam berdoa, ya, yang dikenal dengan doa Bapa kami. Dikatakan begini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya tanya sama saudara, kalau Yesus ajarkan kepada setiap kita dengan mengatakan datanglah kerajaanmu, artinya apa? Yesus mengajar kita untuk mengundang kerajaannya. Sekarang pertanyaan sederhana, kerajaan sorga ada di mana sih? Dari mana kerajaan sorga itu? Sorga di mana, Fadi? Oh, di atas ya. Datanglah kerajaanmu, berarti kita yang ada di bumi ini mengundang kerajaannya yang dari atas untuk ada di bumi. Sama, kalau Pastor Bimo di Jakarta, saya di Manado, dia bilang begini, Pastor Loki datang dong ke Jakarta, datang ya ke Jakarta, berarti saya sedang diundang untuk datang ke tempat di mana Pastor Bimo ada. Betul ya? Sama, hari ini kita ada di bumi. Dan Tuhan mengajarkan dalam doa dengan mengatakan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti Tuhan sendiri mengajarkan supaya setiap kita di dalam doa, setiap kali kita berdoa, mengundang surga ada di bumi. Mungkin banyak dari antara kita berpikir begini, Pak, apa sih maksudnya dengan mengundang kerajaan sorga ada di bumi? Bukankah sorga ya sorga, bumi ya bumi? Sorga itu kan di atas, Pak, bumi itu di bawah ini. Kita inilah yang masih tinggal di bumi hari ini. Bumi ini di sini, Pak. Sorga itu di atas. No. Saya mau bilang begini, ada sebuah kata-kata yang luar biasa dalam sebuah quote yang dikatakan oleh, saya lupa, kalau tidak salah Rick Warren. Rick Warren pernah berkata begini, sorga itu bukan hanya tempat di mana Yesus mau bawa kita ke sana.
tapi tempat yang Yesus mau bawa kepada kita. Sorga bukan hanya tempat di mana Yesus ingin bawa kita ke sana, tetapi Yesus datang justru untuk membawa kerajaannya kepada kita. Makanya kalau hari yang kita ada di bumi, percayalah ada sebuah otoritas sorga yang Tuhan minta kepada kita untuk undang ada di bumi. Maka saya katakan begini di dalam slide-nya. Bapak Ibu bisa melihat nggak? Tulisannya agak kecil ya. Semoga suatu ketika nanti gereja Pasar Bimo slide-nya tambah besar. Amin. Supaya yang di ujung sana tetap bisa melihat begitu ya. Saya katakan begini, kerajaan sorga itu bukan hanya tempat di masa depan. Bukan hanya tempat di masa kita akan datangi nanti. Tetapi begini, sorga itu berbicara sistem pemerintahan. Oke? Sistem pemerintahan yang sedang bekerja sekarang di bumi melalui siapa? Melalui saudara. Makanya pernah ingat gak? Pada saat Yesus pelayanan di bumi ini, dia selalu ajarkan dan dia katakan kepada banyak orang, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kata iklan, sumber air sudah dekat. Tapi Tuhan berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi di sisi yang lain, Tuhan pun berkata begini, kerajaan Allah sudah ada padaku. Kerajaan Allah telah ada padaku. Artinya surga bukan hanya berbicara tentang tempat, tapi sebuah sistem pemerintahan yang Tuhan ingin kita mengerti bahwa sistem pemerintahan ini sedang bekerja di bumi melalui siapa? Melalui saudara, melalui saya. Melalui umat-umatnya. Dan dikatakan begini, Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkan kita, tetapi ini yang saya mau kasih penekanan, melatih kita, saudara dan saya, untuk dapat memerintah bersama-sama dengan Dia. Untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Di mana? Di bumi. Coba saudara buka ayatnya, Mazmur 115 ayat 16. Ini tidak ada di slide saudara. Mazmur 115 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan katakan begini. Mazmur 115 ayatnya yang ke-16, saudara sudah dapat semua? Amin. Mari kita baca bersama-sama hanya satu ayat. Dikatakan begini, 2, 3 ya. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya pada anak-anak manusia. Dalam bahasa Ibrani-nya langit itu disebut samayim. Samayim itu bisa diartikan dengan sorga. Jadi kata samayim kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah langit, bisa juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu surga. Jadi pemazmur mengatakan begini, sorga itu punyanya Tuhan. Tapi Tuhan memberikan bumi kepada manusia. Untuk apa? Tadi, untuk memerintah dalam sistem pemerintahan kerajaan sorga di bumi. Maka kalau saudara hari ini mau menangkap pesan ini, maka saudara akan mengerti bahwa saudara dipanggil Tuhan bukan sekedar untuk hidup di dunia ini. Bukan sekedar ada dalam dunia ini. Bukan sekedar pada saat Pak, manusia itu kan Pak, orang tua menikah, pada saat itu dia hamil, ibu hamil, terus melahirkan saya akhirnya bertumbuh, dari kecil akhirnya membesar akhirnya punya pacar akhirnya menikah punya anak sampai punya cucu, mati Pak. Kalau hanya itu pikiran kita tidak ada bedanya dengan binatang. Sama, binatang lahir, punya anak lagi, mati. Tapi kita harus mengerti ada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan kita dan membuat kita ada dalam dunia ini. Maka ini yang dikatakan Pastor Wiryohan di next slide dikatakan begini. Tuhan bukan hanya menyiapkan tempat bagi kita di sorga, tetapi sedang mempersiapkan kita untuk mengambil bagian dalam pemerintahannya di bumi. Tuhan tidak hanya mempersiapkan tempat bagi kita, tapi Dia juga mempersiapkan kita di bumi ini untuk mengambil bagian
di dalam pemerintahannya di bumi ini. Untuk apa sih sebenarnya? Sederhana. Kalau saudara sering baca apa yang firman Tuhan katakan kepada kita melalui kedatangan Yesus ke dalam dunia, demikianlah Bapa mengutus aku dan sekarang aku mengutus kamu. Kemana Tuhan utus kita? Apakah di surga? Tuhan utus kita selama kita ada di bumi ini. Maka kalau saudara mau bersama-sama bekerja sama dengan Tuhan, maka Tuhan ingin memakai kita semua, saudara dan saya, untuk mengambil bagian di dalam pemerintahannya Tuhan di dunia ini atau di bumi ini. Maka untuk kita mau memahami seperti apa pemerintahan surga itu, ini yang saya mau jelaskan sama saudara. Dikatakan begini di dalam teksnya. Pemerintahan sorga itu bukan demokrasi. Saudara kan pasti tahu ya istilah-istilah pemerintahan. Model-model pemerintahan ada demokrasi. Tetapi sorga itu sistem pemerintahannya bukan demokrasi, melainkan apa? Teokrasi. Teokrasi. Yang artinya apa? Allah yang berdaulat, Tuhan yang berdaulat. Kalau demokrasi siapa yang berdaulat? Rakyat. Rakyat yang berdaulat. Makanya ada sebuah istilah, suara rakyat, Suara Tuhan. suara Tuhan. Begitu, itu demokrasi. Tapi surga itu bukan demokrasi. Tidak ada voting di surga. Gitu. Dalam pemerintahan surga tidak ada pemilu. Tapi yang ada ketaatan kepada sang raja. Itulah teokrasi. Makanya suatu ketika saya diskusi sama beberapa pendeta, terus saya bilang begini, sebenarnya sistem pemerintahan gereja yang paling pas itu bukan demokrasi ambil voting-votingan. Karena bukan seperti itulah sistem surga. Sistem surga itu sistem otoritas. Dipercayakan kepada siapa? Diberikan kepercayaan kepada siapa? Dialah yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Tapi suatu ketika ada pendeta berkata sama saya gini, tapi kan Pak, hal-hal yang seperti demikian kan bisa terjadi penyelewengan, penyimpangan dan lain sebagainya. Saya mau bilang begini, urusan penyelewengan itu di mana-mana juga ada, tergantung orang-orangnya. Tapi kalau kita mau melihat sistem yang sebenarnya, atau coba kita renungkan sejam ini keluar konteks ya, sebentar saja. Coba deh saudara buka Filipi pada pasal yang kedua. Saya teringat ini dan saya ingin saudara memahami hal ini. Filipi pada pasal yang kedua, ayatnya yang kelima mulai. Dikatakan begini, Filipi pada pasal yang kedua yang kelima, saudara sudah ada di Alkitabnya? Ya. Perhatikan ya kalimatnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat Kristus Yesus. Oke, yang keenam, yang walaupun, perhatikan baik, yang walaupun dalam rupa Allah, siapa yang dalam rupa Allah? Yesus. Oke, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap apa? Kesetaraan dengan Allah. Yang dimaksud di situ apa? Siapa yang dimaksud di situ? Allah. Orang kan selalu katakan begini, Tuhan orang Kristen ada berapa sih? Kok ada Bapa? Terus kok ada Yesus? Terus yang Allahnya siapa? Bapa. Terus banyak orang bilang begini, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, kalau memang Bapa itu adalah Allah, kenapa nggak langsung menyembah Allahnya? Kenapa harus menyembah Yesusnya? Saudara pernah dengar pertanyaan begitu? Pertanyaan, kenapa saudara percaya sama Yesus? Kalau memang Bapa itu menjadi sumber utama, kenapa kita harus percaya sama Yesus? Ya langsung saja kepada Bapaknya. Sama. Makanya orang-orang di luar Kristen, mereka selalu berkata, wah, kami menyembah kepada Allah. Kami tidak percaya kepada Yesusnya. Kami percaya kepada Allahnya. Tapi perhatikan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap apa? Kesetaraan. Jadi Bapa dan Anak, Bapa dan Yesus setara. Kesetaraan.
sebagai milik yang harus apa? Dipertahankan terus, melainkan telah mengosongkan apa? Dirinya sendiri. Yesus setara dengan Bapa dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan. Contohnya ini Yesus, melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dalam statusnya sebagai Allah. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia turunkan posisinya, mengambil rupa sebagai manusia. Oke, terus dikatakan apa selanjutnya? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai, perhatikan, Yesus setara, mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, merendahkan diri, dan apa? Ini ada otoritas di atasnya. Karena berbicara taat itu berbicara ada yang di atas, ada yang di bawah. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini kunci penting iman Kristen. Saudara harus benar-benar apa bahasanya? Khatam di sini. Terus dikatakan apa ayat yang ke-9? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat apa? Meninggikan dia. Siapa yang ditinggikan? Yesus. Tadi Yesus posisi di mana? Di bawah. Di bawah? Karena sudah merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah apa? Sangat meninggikan dia. Sangat apa? Meninggikan dia. Nih, dari posisi di bawah ditinggikan. Oke? Meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama dia segala nama. Nama di atas Segala nama. Sekarang saya tanya sama saudara, Bapak punya nama nggak? Hah? Bapak punya nama nggak? Ayo, Bapak punya nama nggak? Punya nama nggak? Orang bilang kan namanya Yahweh. Bukan, betul ya? Sekalipun itu pengakuan banyak orang, Pak. Nama Allah ya Yahweh gitu. Walaupun kata YHWH nggak bisa secara letterlock harus menyebutnya dengan sebutan Yahweh, karena bisa Yehova dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada siapa? Yesus. Nama di atas. Sekarang saya tanya sama saudara, Allah punya nama? Enggak. Kalaupun orang menyebut ada namanya, tapi Bapa sendiri memberikan otoritas kepada nama Yesus menjadi nama di atas segalanya. Sederhananya begini. Gila ya. Sederhananya begini. Dengar baik-baik kata saya. Tidak ada di dalam firman Tuhan yang menyatakan keselamatan di bawah kolom ini diberikan kepada nama Yahweh. Tapi keselamatan hanya di dalam nama itu, nama Yesus. Kenapa? Sederhananya begini, sorga itu otoritas. Bapa mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segalanya, termasuk di atas nama Bapa. Makanya tidak ada pesan perjanjian baru dalam kehadiran Yesus bagi manusia yang menyebutkan keselamatan melalui nama Yahweh, tapi keselamatan melalui nama Yesus. Karena tadi Bapak Ibu pernah, kalau dulu kan zaman-zaman kita muda ya, film-film itu kan kebanyakan dari Cina ya. Dinasti Han, dinasti Ming, dinasti apa lagi. Sekarang kan sudah dinasti Joseon. Drakor-drakor begitu toh. Bapak Ibu ingat nggak? Dalam sistem pemerintahan kerajaan, pada saat raja memberikan cincin meterai, otoritas kepada seseorang sebagai gubernur kah,
maka otoritas itu diberikan secara mutlak dan tidak ada yang bisa ganggu gugat. Sadarkah kita, pemerintahan sorga, kenapa dia disebut sebagai raja? Karena pada saat raja memberikan otoritas, itu bersifat mutlak. Tidak ada yang bisa sanggah dan protes. Tahukah saudara, Yesus sudah diberikan otoritas yang tadinya setara, merendahkan diri, tapi dalam kerendahan dirinya dia taat, maka dikaruniakan nama di atas segala nama. Supaya apa? Ayat yang ke-10. Bertekuk lutut segala yang ada di langit. segala yang ada Di langit. Nah, perhatikan, langit tadi berbicara tentang apa? Tuhan. Sorga. Surga. Supaya yang ada di sorga bertekuk lutut. Yes. Terus Dan yang ada di atas bumi di atas bumi itu berbicara siapa? kita. Saudara dan saya. Dunia manusia. Langit, dunia malaikat. Bumi, dunia kita. Terus dikatakan apa? Dan yang ada di bawah bumi itu berbicara apa? Neraka, dunia orang mati. Jadi, perhatikan gini. Sorga, bumi, dan dunia orang mati bertekuk lutut di bawah Nama Yesus. nama Yesus. Bukan nama yang lain. Pak, tapi kan Bapak itu sebagai sumbernya, Pak. Itu ayat yang ke-11 selanjutnya. Supaya Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhan. adalah Tuhan bagi siapa? Kemuliaan Allah Bapa. Bagi kemuliaan siapa? Allah Bapa. Allah Bapa. Jadi kalau saudara ada orang berdebat sama kita, tapi kan Bapa sumbernya, meninggikan Bapa, firman Tuhan sudah katakan, melalui nama Yesus. Karena nama itulah yang diberikan otoritas. Sudah dipercayakan otoritas. Dipercayakan memegang kendali. Karena apa? Karena Yesus taat. Karena Yesus merendahkan diri, maka diangkat. Maka kalau hari ini setiap saudara dan saya memahami hal ini, terhadap orang-orang pengagum-pengagum nama-nama, saudara nggak perlu pusing. Firman Tuhan sudah jelas katakan, saudara mau berkata Tuhan namanya A, namanya B, namanya C, no. Otoritas penuh hari ini Tuhan sudah berikan kepada Yesus. Bapa sudah serahkan kepada Yesus. Ya. Saudara mau memuliakan Bapa, sederhana. Ayat 11 berkata, mempermuliakan Bapa melalui Yesus. Maka hal inilah yang harus saudara pegang dalam hidup. Nah, makanya begini. Kembali ke dalam slide-nya. Dalam Wahyu pada pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 ke-7, ingat, pemerintahan sorga bukan demokrasi, melainkan teokrasi. Dikatakan pemerintahnya akan makin besar dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Dan di dalam demokrasi, next slide, suara rakyat itu suara Tuhan, itu dalam demokrasi. Tapi ingat, kalau saudara mau masuk dalam sistem pemerintahannya sorga, saudara mau bergerak dalam sistem pemerintahannya sorga, saudara harus mengingat, sistem sorga bukan demokrasi, tapi teokrasi. Yang harus saudara pahami, hukum tertinggi adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Hukum tertinggi adalah suara Tuhan. Bapak Ibu pasti pernah saya tidak tahu Bapak Ibu anak tentara atau bukan. Kalau saudara anak tentara mengerti tentang komando. Betul ya? Apa yang diperintahkan komandan tidak ada yang bisa protes dan harus dilaksanakan, betul ya? Sederhana. Sistem sorga hanya mengenal yang namanya ketaatan, otoritas. Maka kalau seorang tentara diperintahkan oleh atasannya perang, dia harus perang. Maju, dia harus maju. Tidak bisa ada kata protes. Hanya dalam bentuk ketaatan. Maka ingat begini, kalau Tuhan adalah Raja, kita bukan warga biasa,
Tetapi kita adalah anak raja. Yang apa? Yang dipanggil untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Maka dalam hidup yang harus kita pegang adalah taat. Belajar taat. Karena sorga itu bukan demokrasi, tidak ada sistem voting. Kalau sorga sistem demokrasi, nanti umat Tuhan ambil voting. Tuhan, tahun ini kami minta tidak ada masalah. Karena apa? Voting. Tapi sistem sorga bukan begitu. Sistem sorga, saudara belajar taat. Tuhan izinkan ini kita harus lewati, belajar kuat untuk melewati. Tuhan perintahkan kepada kita maju, beranilah untuk maju. Maka di dalam ketaatan itu saudara akan melihat adanya anugerah dan kasih Tuhan yang saudara dapat rasakan. Wahyu 5:10 dikatakan begini, dan Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Mereka itu siapa? Saudara dan saya, manusia, umat Tuhan. Dan mereka apa? Perhatikan ini, akan memerintah. Mereka ini bukan malaikat. Mereka ini menyebut manusia. Jadi, tanpa saudara sadari, Alkitab sudah bilang, saudara dan saya dipanggil untuk apa? Memerintah. Di mana? Di bumi. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, masih ayat yang sama. Engkau sudah menjadikan kami warga kerajaanmu. Ini luar biasa kata-katanya. Dan imam-imam yang melayani engkau. Engkau juga menjadikan kami raja-raja yang akan memerintah di atas bumi. Jadi saudara dan saya itu punya otoritas untuk memerintah. Tuhan angkat dan bawa kita untuk memerintah di mana? Di bumi. Maka Miles Monroe berkata begini, kerajaan Allah bukanlah sistem yang bisa negosiasi, melainkan kenyataan realitas yang menuntut penundukan diri total kepada kehendaknya. Jadi kalau saudara mau bergerak di dalam sistemnya Tuhan, nggak ada nego-nego tawar-menawar, taat saja. Tapi Tuhan kan nggak mungkin kalau saya lakukan begitu, taat saja. Tapi Tuhan, saya sih mau melakukan, tapi kan bagaimana keadaan saya nggak memungkinkan, taat saja. Tapi Tuhan, kalau saya kasih kepada gereja, bagaimana saya hidup, taat saja. Buah ketaatan, saudara akan melihat berkat itu. Yes. Ya, ini saya, Pastor Bimo tahu. Kan saya sudah pernah saksikan sama saudara. Waktu saya menjadi gembala di Manado itu kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya tempat ibadah sama seperti hari ini. Kita masih sewa tempat, sekalipun ada beberapa cabang gereja. Kita semua sewa tempat. Ya lumayan lah tagihannya begitu. Apalagi di masa-masa COVID tidak ada ibadah, gereja kosong, tapi tagihan jalan terus begitu. Sama kayak argo taksi muter terus begitu. Nah lalu bagaimana? Sedangkan gereja itu operasionalnya dari persembahan. Lalu bagaimana menjalankan gereja? Bagaimana membayarnya? Beberapa waktu saya harus bergumul untuk menemukan apa artinya. Bagaimana caranya? Terus dalam prosesnya, pada akhirnya kan saya pernah saksikan sama saudara. Puji Tuhan, di 2024 kami dapat akhirnya tanah yang keempat. Di Manado ada 4 gereja. 4-4-nya sudah punya gedung gereja sendiri. 1 tahun 2024 kita punya tanah gereja yang sedang kita urus perizinan untuk membangun. Saya menganggap begini, saya bilang sama Tuhan dalam hati saya, Tuhan, saya bersyukur Tuhan memberkati kami
4 tahun Tuhan izinkan saya mengembalakan. Sudah ada 4 tanah gereja, 3 bangunan yang sudah berdiri, 1 yang belum berdiri. Itu di masa COVID. Bulan ini atau akhir bulan lalu, tiba-tiba ada orang telepon saya, Pak, ada orang bilang sama saya, dia ya masih saudara jauh sih Pak. Terus dia tanya sama saya begini, Pak, kamu gereja di mana? Oh, gereja di His Grace. Di mana itu gerejanya? Ini di cabang kami di Sonder. Oh, itu yang di sebelah samping Bank BRI. Oh, udah gedung sendiri, udah milik sendiri gerejanya. Sudah, puji Tuhan, sudah. Oh iya, saya ini punya nazar sama Tuhan. Saya mau kasih tanah buat gereja, tapi saya bingung mau ke gereja mana. Saya mau kasih ke gereja saya, nanti dianggap cari muka gitu. Ya udahlah, saya kasih gereja kamu aja. Dalam hati saya gini, dia telepon saya. Terus saya dalam hati bilang gini, Tuhan, saya nggak minta tanah. Kenapa? Kami punya 4 gereja. Sudah ada 4 tempat yang kami sedang. 3 sudah ibadah di situ, 1 lagi dibangun. Kami udah cukup Tuhan. Terus akhirnya di awal Agustus ini, seperti ada sebuah impresi dalam hati gini. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, apa Tuhan mau kasih tiap tahun 1 gitu? Amin. Saya kan baru 5 tahun di Manado, udah ada dikasih 5 tempat gitu. Berarti Tuhan tahun depan 2026 1 lagi gitu kan? Pak Bu, apakah kita minta-minta? Saya tidak minta. Saya berkata sama jemaat, saya tidak sedang berdoa untuk itu. Saya tidak sedang bergumul untuk meminta itu. Tapi tiba-tiba bukan jemaat, nggak ada angin, nggak ada hujan, hanya dia bilang dia punya nazar yang belum ditepati. Dia bingung mau cari gereja mana, padahal di Manado gudangnya gereja. Saudara mau ketemu jalan 100 meter, 200 meter, ketemu lagi gereja. Tapi pertanyaannya, kenapa ke kita? Kenapa? Akhirnya jadi penghiburan, saya bilang, Tuhan, memang Tuhan mau kasih 1 tahun 1 gitu. Masalahnya, jangan tanah aja Tuhan. Dananya juga buat bangunnya, kan gitu. Tanahnya puji Tuhan, dapat tanah. Nah bangunnya, kita harus urus bangunnya. Pak Bu, sederhananya begini. 1,5 tahun yang lalu saya ajarkan sama jemaat, berjalanlah dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup kita, atas pelayanan kita. Saya katakan begini, kalau gereja ingin melihat berkat Tuhan, gereja harus belajar taat. Kalau saudara ingin melihat berkat Tuhan, saudaranya harus taat. Maka saya katakan sama jemaat, gereja ini saya buat sistem, tidak ada tiap bulan gereja tidak memberikan persepuluhan kepada situ. Itulah bentuk ketaatan. Bagaimanapun kita, itulah sebagai tanda ketaatan kita. Kenapa saya bilang? Karena saya mau gereja melihat buah dari ketaatan. Saudara, dalam hidup pribadi sama. Kalau saudara ingin melihat adanya terobosan dalam hidup saudara, maka saudara yang harus taat. Kalau saudara ingin melihat keluarga saudara mengalami jalan yang terbuka, pintu yang terbuka, maka keluarga harus taat. Amin. Saudara punya anak. Kalau saudara punya anak, apa yang akan saudara rasakan kalau saudara minta sama anak saudara melakukan apa yang saudara ingin dan dia melakukan? Apa yang saudara rasakan? Saudara akan bersyukur, saudara senang. Anak saudara minta apa, bisa saudara lakukan, usahakan untuk belikan, betul ya? Kenapa? Karena saudara melihat ketaatan dari anak saudara dalam melaksanakan apa yang saudara inginkan. Tahukah kita, kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita saja sebagai orang tua bisa melihat ketaatan anak kita dan kita bisa mengucap syukur atasnya, apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Makanya dalam kerajaan sorga itu berbicara tentang ketaatan. Makanya Matius 4:4 dikatakan begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap
firman yang keluar dari mulut Allah. Dan saudara harus ingat begini, kita ini tidak hidup berdasarkan opini, budaya dan perasaan, tetapi berdasarkan firman. Jadi firman Tuhanlah yang harusnya saudara ikut. Bukan budaya, bukan opini orang lain. Tapi taatlah kepada perintah Tuhan. Taatlah kepada apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan. Untuk apa? Saudara melihat penyertaan Tuhan. Saudara melihat berkat Tuhan. Kita tidak hidup berdasarkan opini, budaya, perasaan, tapi berdasarkan firman. Kenapa? Karena firman itu adalah dasar undang-undangnya. Jadi kalau saudara mengikuti firman Tuhan, perintah Tuhan, undang-undangnya, maka saudara akan melihat kasih-Nya. Saudara akan melihat penyertaannya. Saudara tidak akan mengalami banyak bencana, masalah. Sekarang coba renungkan, kenapa manusia mengalami masalah dalam hidup? Coba, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden untuk apa? Menikmati Taman Eden, memelihara Taman Eden, mengusahakan Taman Eden. Betul ya? Kenal masalah gak di Taman Eden? Enggak. Sejak kapan manusia mengenal masalah? Sejak memilih tidak taat. Maka manusia terikat dengan persoalan masalah. Maka saya selalu bilang, karena live jadi saya enggak enak. Kalau saudara mau belajar taat akan apa yang Tuhan perkatakan kepada kita, jangan pernah takut terhadap hari depan kita. Jangan pernah takut. Tuhan itu sanggup menyediakan. Yang penting taat. Kalau saudara taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan yang akan mencukupkan. Tuhan akan mensuplai. Saya tanya sama saudara, mungkin saya pernah kasih contoh ya di tempat ini. Saudara suruh anak saudara beli Indomie ke warung. Ini umur berapa? Umur 5. Nama siapa? Hah? Hugo. Misalnya itu suruh Hugo beliin mama dong. Apa itu? Ke warung Royco. Terus Hugo bilang, oke mak. Mana uangnya? Terus ibunya bilang gini, cari sendiri uangnya. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau orang tua suruh anak beli Royco ke warung, terus pada saat anak bilang mana uangnya, terus saudara bilang gini, cari sendiri uangnya. Kira-kira apa yang dalam pikiran kita tentang orang tua itu? Ada sedikit strip. Kenapa? Masa saudara suruh untuk dia melakukan, dia minta mana uangnya, terus saudara bilang cari sendiri. Otomatis saudara akan menyediakan uang. Betul ya? Pak Bu, tahukah saudara, kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, sekarang saya tanya, siapa yang harus menyediakan dana? Tuhan. Siapa yang harus pusing terhadap dana? Hah? Kita atau Tuhan? Yang menyuruh. Tapi kan yang sering kali apa? Kita yang pusing ya. Iya. Tuhan gimana ini? Tuhan bagaimana caranya? Makanya dalam hidup, ketahuilah dengan benar apakah yang saudara lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan suruh atau tidak. Kalau saudara yakin itu yang Tuhan suruh, jangan pernah takut, Tuhan selalu menyediakan. Jangan pernah takut, karena Tuhan selalu menyediakan. Tony Evans berkata begini, you cannot claim to be under kingdom government while still living under personal rule. Saudara tidak bisa mengklaim hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah, sementara saudara masih hidup dengan aturan sendiri, aturan pribadi. Tuhan suruh ampuni, jadi ampuni. Pernah nggak saudara alami itu?
Sekarang saya tanya, pada saat saudara berkata, enak aja diampuni, itu aturan Tuhan atau aturan kita? Aturan kita. Tapi ke gereja klaim-klaim begitu. Padahal kita sedang hidup dengan aturan kita, bukan hidup dengan aturan itu. Ayo melayani dengan semangat. Bukan orangnya begini Pak, gitu. Bahkan orangnya begini. Nah, sekarang saya tanya, kita sedang hidup dalam aturan sendiri atau aturan Tuhan? Kita mengharapkan Tuhan dan surga mensuplai, tapi kita masih pakai aturan diri kita pribadi. Makanya Tuhan Evan berkata, gak bisa. Kalau saudara ingin melihat campur tangan surga dalam hidup saudara, maka saudara harus merubah gaya hidup sesuai dengan gaya hidup saudara, sesuai dengan hukum-hukum yang Tuhan perintahkan. Maka saudara akan melihat anugerah penyertaannya dalam hidup setiap kita. Amin. Yang ketiga, pemerintahan sorga berfokus kepada penugasan, bukan hanya tentang keselamatan. Katakan begini, Yohanes 20:21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus. Jadi saudara dan saya, kalau saudara masuk dalam sistem pemerintahan sorga, bukan hanya sekedar saudara terima keselamatan. Ya, itu bagian yang saudara akan terima. Tapi berbicara sorga itu juga berbicara tentang penugasan. Saudara menjalankan misi Tuhan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Next, kerajaan Allah memberi misi kepada kita, bukan hanya keselamatan. Misinya apa? Saudara dan saya, kita hidup jadi terang, jadi garam. Itulah Tuhan panggil kita. Dan selanjutnya, kita ini adalah wakil kerajaan sorga yang Tuhan perintahkan untuk membawa pengaruh sorga ke dalam dunia ini. Pengaruh sorga dalam dunia ini. Saya akan cepatkan karena waktunya. Bill Johnson berkata, kerajaan Allah datang ketika kehendak Tuhan dilakukan dalam ketaatan, bukan sekedar pada saat kita menaikkan puji-pujian. Jadi kerajaan Allah datang, ya saya percaya dalam pujian Tuhan hadir, kerajaannya Allah hadir. Tapi bukankah firman Tuhan juga katakan, pada saat engkau percaya, pada saat engkau taat, kerajaan Allah sudah ada pada aku. Berbicara tentang ketaatan. Yang selanjutnya yang harus saudara ingat adalah bahwa warga kerajaan harusnya hidup dengan budaya kerajaan. Kalau saudara sebagai orang Indonesia diutus menjadi duta besar di satu negara, saya tanya, hukum negara mana yang akan saudara pakai? Saudara Indonesia diutus menjadi duta besar, ambasador di satu negara, pemerintahan dan hukum mana yang akan saudara jalani? Sekarang saya tanya, saudara akan terima suplai dari negara mana? Tentu dari Indonesia. Dimanapun saudara ditempatkan. Maka kalau saudara hari ini percaya saudara ini warga negara sorga, di bumi ini saudara sedang diutus Tuhan. Ada misi. Saudara harus membawa nilai-nilai budaya dari sorga. Sama. Kenapa di kedutaan-kedutaan besar ada festival budaya? Sekarang saya tanya, festival budaya mana yang mereka selenggarakan? Tentu dari negara dari mana mereka berasal. Kita di bumi, walaupun kita bukan berasal dari bumi, kita berasal dari surga, ditempatkan di bumi untuk membawa nilai-nilai budaya. Apa budayanya? Galatia 5. Nah apa? Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesekian, kelemahan lembutan, penguasaan diri. Itulah nilainya. Jadi dimanapun saudara tempatkan Tuhan, bawa selalu budaya ini dalam kehidupan kita. Maka dunia itu punya ego, punya nilai ego, kekerasan, kesombongan. Tapi kerajaan sorga punya nilai kasih, penguasaan diri, kesabaran, kelemah lembutan. Maka next, hidup di bawah pemerintahan kerajaan sorga berarti saudara dan saya hidup dengan budaya
Budaya apa? Budaya kasih, budaya kekudusan. Itu berbicara apa? Perubahan karakter. Mengalami perubahan karakter. Francis Chan berkata begini, kita tidak dipanggil hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi untuk hidup seperti Kristus. Kita tidak dipanggil hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi untuk hidup seperti Kristus. Jadi dimanapun saudara berada, bawalah nilai-nilai kerajaan surga. Orang tidak mau mengampuni, tapi karena saudara hidup dalam pemerintahan kerajaan surga, di mana kerajaan surga berbicara tentang penguasaan diri, ketaatan, maka saudara harus belajar mengampuni. Amin. Yang terakhir, kuasa pemerintahan kerajaan surga diwujud nyatakan dalam doa dan ketaatan. Kepadamu telah diberikan karunia kerajaan, telah kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi, kau ikat di surga. Kunci itu berbicara apa? Otoritas. Saya tanya sama saudara. Kembali kepada kalau ibu pergi mau ninggalin rumah, kira-kira kunci rumah diberikan sama suami atau kepada anak? Suami. Kalau ibu pergi, kunci rumah diberikan kepada suami atau kepada anak? Kalau ninggalin anak-anak, ada suami, ada anak, ibu pergi, kunci rumah ditinggalin sama siapa? Ke anak atau ke suami? Hah? Ke anak atau ke suami? Sederhananya begini, kepercayaan itu tidak diberikan kepada anak, tapi kepada orang yang dewasa. Saudara punya uang 100 juta, saudara kasih kepada anak atau saudara kasih kepada orang dewasa yang bisa dipercaya? Bisa dipercaya. Sadarkah kita pada saat Tuhan berkata, kepadamu kuberikan kunci. Kunci untuk apa? Membuka dan menutup. Oke. Pertanyaannya, kita sering kali klaim kalimat ini. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Yang kita lepaskan di bumi termasuk surga. Saya lepaskan hari ini pintu berkat. Sekarang saya tanya, sudah dewasa belum? Sudah dewasa. Karena kunci itu diberikan kepada orang yang dewasa, maka dalam hidup karakter dan rohani kita harus selalu bertumbuh dewasa, supaya setiap kita dipercayakan lebih banyak oleh Tuhan. Kita berhak memegang kunci. Kunci apa? Otoritas. Kuasa tidak akan bekerja tanpa ketaatan. Sambil sedang pemusik sebagai penutup, Wasmani berkata begini, ketaatan adalah jalan menuju otoritas rohani. Maka hari ini, kalau hidup kita hidup dalam ketaatan kepada apa yang Tuhan perintahkan, maka lebih lagi Tuhan akan percayakan. Lebih lagi Tuhan akan percayakan. Ingat perumpamaan tentang talenta? Ya. Ada 5, ada 2, ada 1. 5 menjadi 5 jadi 10. 2 jadi 2 tambah 2 jadi 4. Yang 1 jadi berapa? Tetap 1. Kenapa? Karena dia tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Makanya ketaatan selalu berkata begini pada saat ayat itu, kalau sudah baca, berbahagialah hai engkau hamba yang baik dan setia. Baik dan setia. Maka kalau setiap kita hari ini menjadi orang-orang yang hidup dalam ketaatan,
maka saudara akan melihat. Saudara doa, saudara mengklaim janji Tuhan, saudara akan selalu melihat jawaban demi jawaban. Kenapa? Karena dalam mulut saudara, saudara diberikan otoritas. Saudara punya kunci. Untuk apa? Membuka berkat dan juga menutup. Semua tergantung dari ucapan saudara. Maka kalau hari ini saudara hidup dalam pemerintahan kerajaan sorga, jangan pernah takut lagi dalam menghadapi apa yang terjadi ke depan. Walau beras semakin lama semakin naik, kita tidak tahu apakah turun, kita tidak pernah tahu. Tapi jangan pernah khawatir akan hari depan. Itu yang Tuhan katakan. Kenapa? Karena Tuhan katakan hari depan yang penuh dengan harapan itu menjadi rancangan Tuhan. Kita hanya belajar kerjakan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Amin. Bangkit berdiri bersama. Ku percaya Tuhan yang tak pernah lalai menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Tuhan yang menepati janji. Bapa, Aku menyerahkan setiap umat-Mu yang sedang mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Mencurahkan firman Tuhan dalam roh hati setiap kami, sehingga setiap kami boleh melihat janji-janji Tuhan yang semakin lama semakin Tuhan nyatakan, semakin lama Tuhan semakin genapi. Untuk kami melihat setiap pintu-pintu itu terbuka. Oleh Bapa, mampukan kami dan kuatkan kami. Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan kepada kami untuk kami terus hidup dalam ketaatan kepada perintah dan firman Tuhan. Dan kami percaya firman itu bukan sekedar kami dengar, tapi biarlah firman itu boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga kami selalu melihat anugerah kasih penyertaan Tuhan berjalan bersama setiap kami semua. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi syukur dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makasih Pastor Luki telah memberkati kita pada hari ini. Bapak Ibu, tetap support gereja kita, ya. Karena seperti yang saya berkali-kali bilang, selama kita serius sama Tuhan, selama kita tulus sama Tuhan, maka Tuhan urus hidup kita dalam baik, Bapak Ibu. Sebentar kita sudah berjalan kudus, kita berdoa. Bapak, terima kasih firman yang menguatkan kami Tuhan, bahwa orang-orang dewasalah yang dapat dipercaya untuk menerima kunci kerjaan surga. Kami berdoa sungguh Tuhan, kami pelayan hamba-Mu bersama kilau dalam pengembangan Grace Church, baik Sulawesi Utara, baik Jakarta Tuhan. Tuhan berkati semakin hari semakin indah rencana bulan ke depan beliau bersama keluarga dan gereja Tuhan. Kami percaya kepada mereka melangkah tanah bumi yang berkain jalan, tanah bumi yang diberkati Tuhan. Kami mencontoh iman, kami mencontoh setiap pengajaran yang hal baik Tuhan, sehingga berjalan gereja-Mu Tuhan, Living at Christi boleh berjalan sesuai kehendak-Mu seperti pengembalaan beliau Tuhan. Saudara jangan. Terima kasih Bapak Saudara. Sebentar kami sudah berjalan kudus, ampun setiap pelanggaran kami, dan bagi kami untuk menerima yang terbaik itu dalam Tuhan pada siang hari ini. Kami dalam nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Ya, mari kita semati kita sudah kudus pagi hari ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
Ku menjadi ciptaan baru, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar agung, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Berkali-kali saya bilang Bapak Ibu bahwa kita berdoa sepakat. Kalau doa sepakat mendatangkan kuasa, mendatangkan berkat. Kami juga berdoa hari Tuhan, ampun setiap dosa pelanggaran kami akan terima yang terbaik untuk berkat Tuhan sehari ini. Sama-sama dengan imanmu kita angkat roti kepala kita dengan sepakat ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak dan kayu salib yang capai-capai bagi kami hari ini. Kami percaya oleh karena kuasa tubuh Tuhan hari ini kami selamatkan. Kami percaya oleh karena kuasa bidul Yesus semua sakit penyakit, semua kelemahan tubuh, segala kutuk penderitaan sudah Tuhan kalahkan di atas kayu salib. Kami percaya kami tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kami. Tubuh kami sehat sempurna. Kami percaya tidak sakit-sakitan lagi, tidak masuk rumah sakit, yang namanya maut celaka tidak dapat menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Yesus yang Bapak. Sama-sama kita angkat darah Yesus dan Tuhan dan sepakat kita hari ini. Dengan sepakat ikuti doa saya dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian yang baru dikenal, darah Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah dari kayu salib yang Kau curahkan bagi kami hari ini. Kami percaya dikuduskan, disucikan, ditaati kembali, segambar, serupa, seperti Allah. Kami percaya oleh karena kuasa darah Yesus hari ini dosa kami diampuni Tuhan. Kami percaya hari Tuhan yang namanya kuasa maut, kuasa jahat, kuasa setan tidak dalam rencana kami. Kami percaya Tuhan oleh karena kuasa darah Yesus setiap tubuh kami, organ tubuh kami yang dialami darah Yesus, yang sakit, yang rusak, Tuhan gantikan yang baru. Kami percaya kami sehat, kami kuat, kami sembuh, kami diproteksi oleh kuasa darah Yesus. Dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami cipta yang baru, sebab yang lama sudah berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Yesus hari Bapak Ibu. Kasih. Yosua 11:7 berkata, jika engkau tinggal lama dan firman-Mu tinggal dalam kamu, mintalah maka Kau menerima. Firman telah kita dengar hari ini Bapak. Lakukan firman Tuhan, maka kerajaan sorga dalam dirimu dan diriku hari ini. Tubuh darah Tuhan tidak terima hari ini. Kita sudah menyatakan tubuh darah Tuhan. Artinya di dalam darah ada kehidupan, dalam darah ada identitas. Kita katakan menerima darah Tuhan, darah Yesus, maka identitas Tuhan ada bersama kita. Maka kehidupan Tuhan ada bersama kita. Maka segala sesuatu yang tidak baik terlepaskan kehidupan kita hari ini. Dengan syukur bersama Tuhan, doa sama Tuhan hari ini. Jika engkau mengalami hal-hal buruk sepanjang minggu ini, doa sama Tuhan. Jika engkau punya dosa pelanggaran yang kau lupa, minta bersama Tuhan, minta bersama Tuhan. Sebab perancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan damai sejahtera.
Masa penuh dengan indah bersama dengan Tuhan. Doa sama Tuhan hari Bapak. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan hari ini. Dengan gerejamu Tuhan Living Ministry Tuhan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kami butuhkan selama kami tulus sama Tuhan, selama kami serius sama Tuhan, kami tidak pernah takut apapun juga. Karena kami percaya Tuhan urus gereja dengan baik. Bahkan setiap umatmu yang ada bersama-sama kami Tuhan hari ini, yang sudah tertanam kami gembalakan dengan baik dan benar. Berdoa untuk keluarga Pak Yosef Tuhan, Dr. Vini, Judo Yuki diberkati Tuhan. Terima kasih hari Selasa lalu Tuhan. Proses pengeluaran silikon telah berhasil Tuhan. Proses penyembuhan pun boleh berjalan sampai minggu ke depan Tuhan. Berdoa sungguh sehat sempurna diberkati keluarga ini sehingga boleh jadi kesaksian baru Tuhan. Dipulihkan setiap prakteknya, dipulihkan konsep ekonominya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami Eci Tuhan, Ibu Eci bersama kedua anaknya Tuhan. Minggu lalu Tuhan dia terjatuh kecelakaan lagi Tuhan. Berkali-kali dia terjatuh. Tuhan tolong yang namanya roh kecelakaan, setiap roh maut, kami bersumpah dalam nama Tuhan Yesus terlepas dalam tubuhnya hari ini. Yang namanya kuasa gelap yang mencoba menghalau setiap apapun dikerjakan, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Ibu Eci diselamatkan Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga dimampukan untuk berdiri tegak kembali untuk memberkati kedua anaknya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan untuk saudara kami Elia diberkati dalam pekerjaan usahanya Tuhan. Untuk Mary dan 4 anak pun diberkati Tuhan sempurna. Untuk Pak Ishak dari pun diberkati Tuhan. Pakai hidup masa tua itu seperti rancangan kehidupan beliau. Pak Sulaku Alan bersama istri Tuhan bersama keluarga besarnya diberkati Tuhan. Juga berkati Tuhan Yesus untuk Dr. Nini, Mas Tio bersama dengan Fani pun diberkati Tuhan. Kayak percaya anugerahmu sempurna bagi pelayanannya, bagi rumah tangganya dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Kami serahkan Tuhan gedung di dalam tangan Tuhan. Kami percaya anugerahmu senantiasa bersama Tuhan. Kami punya kerinduan tempat yang lebih representasi Tuhan, yang tidak naik tangga tinggi, yang jam ibadah boleh kami pakai dengan nyaman Tuhan. Kami boleh well prepare dalam berdoa, well prepare dalam persiapan ibadah kami, well prepare dalam fellowship Tuhan. Sehingga kami tidak terburu-buru Tuhan. Yang kami tahu selama kami bersiapkan dengan baik Tuhan, maka yang terbaik itu untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kami lebih lagi Tuhan. Sepanjang tahun berjalan, mau siapkan apa yang kami butuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mengembalikan perpuluhan kami, mengembalikan persembahan kami, mengembalikan satu ucapan syukur kami sama Tuhan. Zabah kata kita, mengupayakan seperti pesta untuk Tuhan. Bukan besar jumlahnya, kecil jumlahnya Tuhan, tapi ketulusan kami untuk Tuhan. Sebab kita berkata, tidak baik oleh kepala Tuhan dengan tangannya. Kami siap untuk boleh bersama dengan Tuhan. Kami siap memberkati kesaksian sekolah minggu dan perjalananmu. Kami siap berkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kita kembali Bapak Ibu, bersama berita baik untuk Tuhan. Yuk, saya undang sekolah minggu berbaik ke depan. Kalau
Instagram gereja, nama Living Ministry. Lalu kita juga punya media sosial TikTok, Bapak Ibu juga harus follow. Kita punya TikTok baru, nama Living Ministry, dan YouTube pun baru. Jadi tidak pakai YouTube saya pribadi, tapi YouTube gereja. Namanya Living Ministry. Tolong subscribe, like ya, sehingga Bapak Ibu diberkat. Nanti sore jam 5 ada ibadah juga jam 6 online. Bagikan, saya sering share Bapak Ibu. Seperti Pastor Timothy lalu bilang minggu lalu, bagian kita hanya melakukan seperti yang Tuhan izinkan. Itu apa? Memberikan Injil. Dengan cara apa? Membagikan setiap lini ibadah kita supaya jadi berkat kepada orang Bapak. Amin. Jadi minggu depan saya akan melayani Bapak Ibu. Lalu minggu keempat Pastor Jeffrey Momongan yang melayani Bapak Ibu soal firman Tuhan. Dan minggu terakhir Mas Tio yang akan memberikan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita bagi firman Tuhan hari ini. Kami muji kebesaran-Mu Tuhan aja. Kami memujikan besar. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran. Oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan pujian sorak-sorai bagi Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, ibadah boleh berjalan sampai akhir ya Tuhan. Kami serahkan esok dalam tangan Tuhan. Kami masuk bekerja, kami masuk studi, kami bos pelayan Tuhan, kami usaha. Kami percaya langkah awal kami bersama dengan Tuhan. Kami sanggup menerobos yang bahan merah Allah yang menerobos bersama kami. Kami percaya hari Tuhan, hari ini sesuai dengan hari kemenangan. Kami percaya Tuhan, kami boleh melihat berkat-Mu tersedia. Kami boleh melihat kemenangan bersama kami Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan yang berjalan bersama kami Tuhan. Sekalipun gelap Tuhan yang kami lihat, tapi kami melangkah bersama dengan Tuhan, kami pasti menang karena nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari setiap keluarga kami mulai pulang Tuhan, kami percaya sehat sempurna, tidak mengalami maut celaka apapun juga, tidak masuk rumah sakit. Mereka dianugerahkan Tuhan, belas kasihan Tuhan, berkat-Mu Tuhan, sehat sempurna, Tuhan anugerah-Mu luar biasa. Mereka boleh lihat bersama keluarga mereka Tuhan, hari-hari baik yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kalian pulang, tapi kalian butuh berkat Tuhan sehari. Bapak Ibu, mari buka tangan depan Tuhan, mari angkat kedua tangan depan Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga sehari ini. Pulang dan terimalah berkat dari Abraham, Ishak, Yakub. Cinta manis daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaannya manis, yang intim, yang erat, yang masalah Roh Kudus, menjadikan kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan apapun kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai syahir sampai manata Tuhan mencebutkan semua. Sama-sama kata-kata kiranya